Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel ini ya. Kita sudah agak lama tidak mengupdate sirkuit Mandalika, sudah 1 minggu. Dan pada hari ini di tanggal 17 November 2023 ya, bertepatan pada hari Jumat ini, kita akan coba melihat dan mengecek sirkuit Mandalika maupun kawasan Mandalika seperti apa sih ya pengerjaan maupun pembenahan yang dilakukan saat ini ya, setelah suksesnya digelar balapan MotoGP yang sudah digelar ya sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, dan di sini kita sudah berada di area luarnya ya, di bagian baratnya sirkuit Mandalika yang tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 500 meter. Di sini terdapat Hotel Pullman dan juga ada pengerjaan ya, pembangunan yang saat ini terus berlanjut, yaitu pengoneksian dari sistem drainase, manhole, jalur kabel, jalur pipa air bersih yang saat ini kita ketahui menjadi prioritas di kawasan Mandalika. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa untuk pengerjaan seperti yang terlihat di depan kita. Dan saat ini terlihat satu alat ekskavator yang saat ini merapikan area rumput ya di bagian samping kanan dari jalan di sini, untuk lebih hijaunya nanti ditanam rumput berikutnya, ditanam jumlah pohonnya sebanyaknya untuk sirkuit Mandalika menuju MotoGP 2024 ya. Hijaunya luar biasa seperti itu. Nah, sampai sejauh ini sirkuit Mandalika maupun kawasannya ya terus berbenah diri untuk menyambut dari gelaran berikutnya, apa saja yang dibuatkan saat ini maupun yang akan dilakukan nanti ya, untuk lebih maju dan lebih berkembang ya, seperti apa keren atau tampilan wajah baru nanti untuk menyambut dari gelaran berikutnya yang akan kita tunggu di tahun-tahun berikutnya. Jadi saat ini terus berproses ya, bertahap, tentunya kita terus nikmati proses dan tahapan yang saat ini dilakukan ya, maupun rencana ke depan yang akan dilakukan nanti kita masih menunggunya, dan apa saja segala kekurangan pada gelaran sebelumnya saat ini terus dilakukan pengerjaan untuk terpenuhi dari kekurangan tersebut ya. Nah, dan di sini kita sudah berada di area pengerjaan yang saat ini terus difokuskan ya. Kita sudah menelusuri tadi mulai dari selatan ya, begitu panjang dari area yang sudah dikerjakan maupun yang saat ini masih dikerjakan ya, untuk pengoneksian dari manhole, untuk jalur kabel, jalur pipa air bersih ya, luar biasa banyak dibuat. Ada yang sudah jadi dan ada juga beberapa bagian yang masih dalam tahap pengerjaannya. Jadi untuk kemajuan dan perkembangannya banyak sekali untuk pengerjaan seperti ini ya. Kita sering ketemui di bagian timur barat ya, di bagian tengah sini ya terdapat jalur kabel, jalur pipa air bersih. Untuk kedepannya kawasan Mandalika akan semakin rapi ya. Jadi nantinya kita tidak akan melihat lagi ya jalur kabel yang berada di atas, melainkan jalurnya berada di bawah. Dan juga untuk jalur pipa air bersih untuk mempermudahkan dari investor nanti yang akan membangun hotel dan segala suatu hal menarik untuk sirkuit Mandalika kepada wisatawan ya, agar lebih mudah jika ada airnya sudah disediakan lengkap di kawasan Mandalika. Oke, dan baik, kita lanjut ke pengerjaan berikutnya ya, pengerjaan dari lanjutan pembuatan tanggul yang saat ini kembali dikerjakan, yang mana kita ketahui beberapa bulan dihentikan dan sekarang ini dilanjutkan kembali untuk tanggul di bagian baratnya sirkuit Mandalika. Iya, jadi menjelang musim penghujan ya, jadi saat ini terus dioptimalkan ya untuk sistem drainase yang dulunya sudah jadi, sekarang ini diperiksa kembali ya, dikeruk ya drainase yang dangkal agar dalam kembali, agar tidak ya tersumbat nanti ya ranting-ranting kayu maupun sampah yang ada di drainase tersebut ya. Mudahan tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Iya, maupun pengerjaan drainase berikutnya ya, untuk menambah jumlahnya dari drainase yang ada di kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika, untuk membantu ya drainase yang sudah jadi, agar nantinya kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya, walaupun kawasan Mandalika ya sudah mempunyai banyak drainase ya, berbagai jenis drainase ya, termasuk drainase yang paling penting yaitu drainase induk yang sudah jadi ya, terdapat di bagian samping kanan dari lintasan sirkuit Mandalika seperti yang terlihat di bawah kita ini, yang terus ya kita ketahui diminimalisir, digali dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Dan saat ini kita lihat untuk drainase di sini sudah digali agar nantinya air ya lancar, tidak ya meluap di area permukiman warga maupun di area-area lainnya, untuk terus diminimalisir ya untuk drainase di sini. Berbagai cara yang terus dilakukan oleh pihak terkait di sini.
Nah, jadi tak serta-merta dibiarkan begitu saja ya untuk drainase yang sudah lama jadi, ya terus dicek ya, terus diperiksa, digali dengan drainase yang dangkal apabila dangkal teman-teman ya, agar dalam kembali dan terus diminimalisir, dioptimalkan untuk drainase sirkuit Mandalika maupun kawasannya agar tidak terjadi atau terulang kembali hal-hal yang kita sudah alami pada beberapa tahun yang lalu teman-teman ya. Nah, jadi pada saat itu kita masih ingat ya di beberapa areanya saja sedikit ya digenang banjir atau tergenang air. Itu hanya bagian terdekat saja dengan drainase untuk area tersebut yang tergenang teman-teman ya. Disebabkan di bagian depannya tersumbat dengan ranting kayu maupun sampah-sampah yang menjadi penyumbat dari drainase induk atau drainase besar yang dipunyai sirkuit Mandalika tersebut. Sehingga airnya meluap ya beberapa meter. Dan terjadilah genangan ya pada saat itu yang tergenang itu di jalur provinsi ya sedikit dan juga di bagian depan dari jalur atau permukiman warga yang dekat dengan jalan itu yang tergenang, dan untuk area yang jauh ya tidak tergenang ya, dan itu aman-aman saja, hanya bagian beberapa area saja yang tergenang. Iya, oke. Jadi kita lupakan ya masa lalu ya, biarlah berlalu karena saat ini ya sirkuit dan kawasan Mandalika sudah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa ya, beda pada tahun lalu. Dan inilah dia kita sudah berada di lintasan trek lurus ya, kita lihat ya untuk penampakan dari area rumput sirkuit Mandalika. Nah, yang dimana kita ketahui ya di Lombok dan sekitarnya ya sekarang ini di bulan November sudah memasuki musim penghujan. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu sudah mulai hujan ya di kawasan Mandalika. Jadi untuk tanaman tumbuhan seperti rumputan, pepohonannya akan semakin subur ya. Saat ini kita bisa lihat sudah ada pertumbuhan dari area rumput ya, tentunya semakin menghijau ya, dan juga di area yang lain ya di sekitaran Lombok, Nusa Tenggara Barat ini akan semakin menghijau dan asrinya luar biasa sekali. Ya tentunya kita harapkan ya untuk di musim kemarau, karena nanti ada balapan MotoGP ya pada musim kemarau di bulan September. Jadi untuk hijaunya ya kita pertahankan ya untuk kawasan Mandalika ini agar lebih terlihat tampilan atau wajah yang sangat luar biasa sirkuit Mandalika, yang mana kita ketahui ya untuk sirkuit Mandalika hanya kurang hijaunya ya di musim kemarau pada MotoGP yang kita sudah ketahui dan lihat beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Nah, jadi saat ini kita bisa lihat tanaman tumbuhan terus dilakukan penanaman ya di musim penghujan di sini, dan saat ini geomet vegetasi sudah dibuatkan ya di bagian tebing bukit. Dan saat ini ya sedang dilakukan untuk penumpukan ya tanah yang subur, dan lalu akan ditanam ya sejumlah tanaman maupun tumbuhan yang akan tumbuh di area tebing bukit di sini agar tidak kelihatan bukit yang sudah dikeruk, melainkan utuh atau seperti real kembali teman-teman ya. Dan inilah aktivitas dari teman-teman kita ya, senang sekali kita lihat dan mereka juga senang ya disorot dari kamera udara sambil melambai-lambai tangannya dan juga ya membuat campuran atau gimana ya sudah ditentukan oleh mereka untuk lebih ya suburnya dari ya tanah yang akan ditempelkan di bagian tebing bukit tersebut, lalu akan ditanam ya untuk tumbuhan maupun tanaman yang ditanam di bagian tebing bukit yang ada di depan sirkuit Mandalika. Lalu kita lihat di sini untuk area parkirnya. Iya, beserta akses jalan beton yang memiliki 2 jalur 4 lajur yang besar ya, terlihat di area belakang pagar pembatas ya tikungan ke-6 sirkuit Mandalika. Nah, kalau kita lihat ya sudah fasilitas sarana pendukung ya sudah memadai di sini. Tinggal ditumbuhi ya, ditanam untuk pepohonan yang bagus dan rumputan agar menambah hijaunya dari area parkir maupun akses jalan tersebut teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk sirkuit Mandalika yang kita ketahui seperti teman-teman bilang ya masih seumur jagung ya, terus berproses ya, terus berbenah untuk lebih baik dan lebih maju ke depannya teman-teman ya. Iya, namanya juga masih baru ya kalau kita bandingkan dengan sirkuit di dunia ya, jelas saja ya sirkuit Mandalika kan masih baru, sementara di sirkuit di dunia itu kan sudah lama ya, sudah beberapa tahun sudah jadi ya. Begitupun juga mereka pada saat ya baru-baru pasti ada kekurangannya banyak sekali ya teman-teman ya. Ya jadi karena sudah lama ya, tahun demi tahun akhirnya menunjukkan ya kemajuan dan perkembangan yang luar biasa yang diinginkan teman-teman ya. Dan tentunya untuk sirkuit Mandalika terus kita dukung dan terus kita promosikan, terus kita ya besarkan nama baik dari sirkuit Mandalika ini ya.
tidak cukup sampai di sini saja, akan terus ya lebih maju dan lebih baik ke depannya teman-teman ya. Oke, dan baiklah di sini kita sudah berada di Bukit 360 bertepatan dengan ya ketiga bangunan tribun observation deck yang seharga lumayan mahal di sini teman-teman ya. Tapi view-nya tidak mengecewakan ya, luar biasa indah sekali apabila kita menonton MotoGP di Bukit 360. Kita bisa lihat ya 360 derajat dan juga pemandangan ke arah pantai, perbukitan dan aksi-aksi para pembalap mulai dari lintasan trek lurus kelihatan dari sini. Dan juga tikungan ke 1, 2, 3 dan 4, 6, 7, 8, 9 ya, semuanya di sini terlihat lengkap teman-teman ya apabila kita berada di Bukit 360. Nah, jadi seperti ini untuk hijaunya dari Bukit 360 yang teman-teman ya luar biasa, kita patut apresiasikan perjuangan mereka untuk menghijaukan area-area taman ya di Bukit 360 untuk lebih teman-teman semua aman dan nyaman betah berada di sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Lokasinya sangat cocok sekali, pemandangan yang luar biasa.